Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Setiaji, peserta Latsar BSDM Kanrek Yogyakarta, gelombang 26, ingin memaparkan hasil penerapan nilai-nilai aneka dalam lingkungan instansi RSUD Dr. Gondoswarno bersama pimpinan instansi. Jadi dalam suatu institusi, terutama ini panjenengan di RSUD Ungaran, jadi beberapa hal yang disingkat dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen, dan anti korupsi. Komitmen dan anti korupsi ini harus diterapkan agar mendapatkan suatu institusi yang baik, good governance. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan nilai nasionalisme bagi ASN di instansi RSUD Dr. Gondoswarno Ungaran? Yang pertama, nasionalisme. Kalau saya menempatkan yang pertama bukan akuntabilitas, tapi nasionalisme. Bagaimanapun, pertama, seorang pegawai harus mempunyai nasionalisme yang tinggi. Apa sih nasionalisme yang tinggi? Kita tahu bahwa nasionalisme itu adalah wawasan kebangsaan. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, maupun kepentingan golongan itu di bawah dari kepentingan nasional. Apabila negara memanggil apapun kita harus siap. Ini nasionalisme. Nanti dijabarkan dalam landasan ideal. Apa landasan ideal? Tahu nggak? Landasan ideal kita itu apa? Pancasila yang dijabarkan dalam sila, kemudian dengan butir-butir Pancasila yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Pelaksanaannya dengan landasan konstitusional. Apa landasan konstitusional? Undang-Undang Dasar 45. Jadi setiap perbuatan harus berdasarkan Pancasila dan mengikuti aturan, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Nanti baru mengikat peraturan. Ini ya. Kemudian, menurut Bapak, bagaimanakah penerapan nilai etika publik di RSUD Dr. Gondoswarno Ungaran? Kemudian yang kedua, etika. Kita sudah berpancasila, kita sudah nasionalisme, tapi etika itu apa tuh? Sikap, tatanan kita sehari-hari dalam bertindak. Nak melebu ya ketok pintu dulu, gitu. Apapun jabatan kita, dengan orang yang lebih tua harus menghargai, kan gitu-gitu, ya. Harus lebih menghargai. Apabila ada pertentangan dalam satu kantor, jangan dipertajam, ya. Kalimat yang keluar itu juga dengan tata krama, apalagi kita hidup di tanah Jawa, dengan tata krama. Kalau tidak setuju, penolakannya dengan baik. Itu adalah etika yang kita gunakan. Bagaimana penerapan nilai komitmen mutu di RSUD Dr. Gondoswarno Ungaran? Kemudian komitmen harus kita pegang. Komitmen kita apa sih bekerja sebagai ASN? Apa tuh, Pak? Memberikan kepuasan terhadap pelanggan kita, yaitu pasien. Intinya pelanggan itu ada dua, pelanggan ekstern dan pelanggan intern. Itu harus kita berkomitmen kita layani dengan baik. Itu ya, harus kita layani dengan baik. Jadi tidak hanya pelanggan eksternal yang dari luar, itu utama. Menghindari komplain, kalau komplain juga
dijawab dengan keterangan yang jelas, yang baik dan lain sebagainya. Tetapi ada pelanggan yang harus kita layani. Mbak di bagian apa? Reka medis, Pak. Reka medis. Reka medis itu kan juga melayani dokter, melayani perawat. Dia harus puas sesuai aturan. Ya. Kalau ada komplain dari pelanggan internal, itu juga harus kita jawab yang logis, yang tidak menyakitkan hati. Itu. Jadi kan di bagian apa? Perencanaan IT. Oh, di sana ada jaringan yang trouble, ya dilayani. Jenengan kan tidak langsung dengan pasien ini. Jenengan fisioterapi langsung, ya harus dilayani dengan baik. Ini adalah komitmen kita untuk melayani pelanggan eksternal dan internal secara baik. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan nilai anti korupsi di RSUD Dr. Kondo Suwarno Ungaran? Untuk anti korupsi jelas, dengan sistem dan lain sebagainya, kita harus berusaha tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Korupsi itu bukan hanya uang, waktu. Jenengan masuk jam 7:30, jenengan datang jam 8:30, jam 9, itu adalah korupsi waktu. Ya, ini harus kita hindari lah. Apalagi kalau uang di rumah sakit itu sudah sulit, karena segala sesuatu hanya ada uang rekening keluar dan rekening masuk. Kemudian semua pembayaran itu melalui uang elektronik. Jadi memang sudah dengan sistem ini sudah bagus. Kemungkinan untuk korupsi itu sangat kecil lah. Yeah. Menurut Bapak, bagaimanakah penerapan nilai akuntabilitas di RSUD Dr. Kondo Suwarno ini? Akuntabilitas. Apa menurut panjenengan? Yang tahu menurut panjenengan akuntabilitas ya? Tanggung jawab. Tugas. Gimana? Tanggung jawab yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam instansi untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya sesuai amanah. Setelah nasionalisme, etika, kemudian komitmen anti korupsi ini panjenengan lakukan. Apa yang panjenengan lakukan sudah baik, itu dipertanggungjawabkan. Ya, itu dipertanggungjawabkan. Pertanggungan jawab pertama pada siapa? Pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian pada diri kamu sendiri, pada pimpinan, pada teman, pada masyarakat yang utama. Apa yang Anda lakukan ini harus bisa. Sebetulnya ini kan bukan wawancara kan bentuknya. Sebetulnya kan pendalaman pada panjenengan ini saya. Iya kan? Maksudnya kenapa panjenengan disuruh wawancara tentang aneka, itu sebetulnya biar panjenengan ngerti dari pimpinan panjenengan apa sih penjarahan aneka di rumah sakit Ungaran itu seperti apa. Selama ini kan panjenengan tahunya teori aja nggak apa lah baca buku itu ya. Jadi itu mohon ini betul-betul dilaksanakan. Yang pertama, seorang CPNS itu harus bersyukur karena jenengan lolos dari saringan beribu-ribu orang. Ya, itu yang pertama, khususnya bersyukur. Bersyukur dengan apa? Bersyukur dengan melaksanakan pekerjaan sesuai aturan tata tertib yang ada. Akuntabilitas, pertanggungjawaban jawaban harus panjenengan pertanggungjawabkan. Kemudian panjenengan harus bisa anti korupsi, etikanya apa. Segala sesuatu harus mempunyai nasionalisme yang tinggi. Kalau panjenengan punya keinginan pribadi, boleh. Keinginan keluarga, boleh. Keinginan kelompok, boleh. Tetapi kalau ada kepentingan negara, jenengan harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan yang lain. Ini yang baru titik lemah negara kita. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi?
Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Semoga segera lulus Amin. dan menjadi PNS, bekerja yang baik. Mungkin kalau jenengan baru ketemu saya pertama kaget, tapi jenengan sudah dengar-dengar. Saya itu kalau abang-abang, kalau merah-merah, karena dasar saya adalah ini. Ye, itu ye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.